Halo, saya Ananda Ramadina Hidayanti dengan NIM 2310312320039. Pada kali ini akan membahas 3 masalah yang berkaitan dengan bisnis sustainability. Selamat menyaksikan. Stranded asset adalah aset yang kehilangan nilai ekonominya sebelum masa manfaatnya berakhir akibat perubahan pasar, teknologi, atau regulasi. Dalam konteks transisi energi, aset seperti tambang batu bara dan PLTU beresiko menjadi stranded asset karena dunia semakin beralih ke energi terbarukan dan menerapkan kebijakan pengurangan emisi karbon. Akibatnya, permintaan terhadap batu bara dapat menurun sehingga cadangan batu bara yang sebelumnya dianggap bernilai tinggi tidak lagi dapat dieksploitasi secara ekonomis. Lalu, apa resiko stranded aset bagi perusahaan batu bara? Yang pertama, penurunan pendapatan dan laba perusahaan. Yang kedua, penurunan nilai cadangan batu bara yang tercatat sebagai aset. Yang ketiga, menurunnya harga saham dan kapitalisasi pasar. Yang keempat, meningkatnya biaya pendanaan karena investor menilai sektor ini beresiko. Lalu, apa resiko stranded aset bagi perbankan dan lembaga keuangan yang mendanai sektor batubara? Yang pertama, meningkatnya resiko gagal bayar atau credit risk dari perusahaan batubara. Yang kedua, penurunan kualitas portofolio pinjaman. Yang ketiga, potensi meningkatnya kredit bermasalah atau non-performing loans. Yang keempat, penurunan reputasi karena tekanan dari regulator, investor, dan masyarakat untuk menerapkan pembiayaan berkelanjutan. Dengan demikian, stranded asset menjadi resiko finansial yang penting dalam transisi energi karena dapat mengurangi nilai perusahaan batubara sekaligus juga mengancam stabilitas lembaga keuangan yang memiliki exposure besar terhadap sektor tersebut. Pada periode 2010 sampai 2015, Nestle mendapatkan tekanan dari Greenpeace karena dianggap menggunakan minyak sawit yang berasal dari praktik deforestasi dan perusakan habitat, termasuk habitat orangutan di Indonesia. Kampanye tersebut menimbulkan resiko reputasi yang besar bagi perusahaan. Sebagai responnya, Nestle menerapkan kebijakan No Deforestation Policy yang kemudian berkembang menjadi prinsip NDPA, yaitu No Deforestation, No Pit, No Exploitation. Kebijakan ini mengharuskan pemasok minyak sawit untuk pertama, tidak membuka hutan alam, no deforestation. Yang kedua, tidak mengembangkan perkebunan di lahan gambut, no pit. Yang ketiga, tidak melakukan eksploitasi terhadap pekerja maupun masyarakat lokal, no exploitation. Selain itu, Nestle meningkatkan sistem traceability dan transparansi rantai pasok, melakukan pemantauan pemasok, serta bekerja sama dengan perusahaan seperti Wilmar untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan. Kebijakan NDPA telah memberikan dampak positif karena pertama, meningkatkan transparansi rantai pasok minyak sawit. Kedua, menurunkan praktik pembukaan hutan oleh pemasok yang ingin tetap mengakses pasar global. Yang ketiga, mendorong perusahaan lain mengadopsi standar yang serupa. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya mampu memutus rantai pasok yang terkait deforestasi karena 1. Pengawasan terhadap ribuan pemasok masih sulit dilakukan. 2. Masih terdapat pemasok yang tidak langsung, indirect suppliers yang sulit dilacak. Ketiga, penegakan hukum dan kapasitas monitoring di lapangan yang masih terbatas. 4. Adanya kemungkinan kebocoran pasar ke negara ataupun perusahaan yang belum menerapkan standar keberlanjutan. Kalimantan Selatan menghadapi tekanan deforestasi yang tinggi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, serta perubahan penggunaan lahan. Kasus konversi hutan menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan menunjukkan bahwa tantangan tata kelola lahan masih sangat besar. 1. Evaluasi One Map Policy.
atau kebijakan satu peta yang bertujuan untuk menyatukan seluruh data spasial Indonesia ke dalam satu referensi peta yang akurat sehingga dapat mengurangi konflik lahan, tumpang tindih izin, dan ketidakjelasan batas kawasan. Keunggulan kebijakan ini, pertama meningkatkan kapasitas tata ruang, kedua mengurangi konflik tenurial dan tumpang tindih perizinan, ketiga memudahkan pengawasan penggunaan lahan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala. Yang pertama, sinkronisasi data antar instansi belum sepenuhnya selesai. Kedua, masih terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, kapasitas pengawasan di lapangan masih terbatas. 2. Evaluasi Volunet-Sync 2030. Program Volunet-Sync 2030 menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi penyerap emisi karbon bersih pada tahun 2030 melalui rehabilitasi hutan, pengurangan deforestasi, restorasi gambut, dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Keunggulannya yang pertama mendukung komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon, kedua mendorong rehabilitasi lahan kritis dan konservasi hutan, yang ketiga, memberikan nilai ekonomi melalui skema karbon dan jasa lingkungan. Lantas, mengapa deforestasi masih terjadi? Jadi, meskipun terdapat One Map Policy dan Volunet-Sync 2030, deforestasi masih terjadi karena adanya beberapa faktor. Pertama, tekanan ekonomi yang tinggi dari industri sawit dan pertambangan yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Kedua, penegakan hukum yang belum optimal, sehingga pelanggaran tata ruang dan pembukaan lahan ilegal masih sering ditemukan. Ketiga, konflik kepentingan antar aktor, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat. Keempat, pengawasan lapangan yang terbatas, terutama pada wilayah yang luas dan sulit dijangkau. Kelima, permintaan pasar global terhadap komoditas sawit yang terus meningkat sehingga mendorong ekspansi lahan. Dan yang keenam, ketidaksesuaian implementasi kebijakan dengan kondisi lokal, sehingga tujuan konservasi sering kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Kesimpulannya, One Map Policy dan Volunet-Sync 2030 merupakan kebijakan yang strategis untuk mendukung keberlanjutan hutan. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kualitas implementasi, pengawasan, penegakan hukum, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.